Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi perkuliahan pemrograman web 2 di pertemuan sekarang kita akan belajar dengan judul materi operasi string dan operasi file pada PHP ya. Jadi di materi ataupun modul yang saat ini akan dipelajari, ini ada dua bahasan pada modul ini, yaitu membahas mengenai operasi string dan operasi file. Lalu apa itu operasi string dan operasi file pada sebuah pemrograman PHP? Nah, kita nanti akan melihat teorinya dan kita coba praktekkan contoh-contoh script dari string dan operasi filenya. Oke, kita bahas dulu materi yang pertama, yaitu membahas mengenai operasi string. Apa yang dimaksud dengan operasi string ya pada PHP, dan maksudnya untuk apa operasi string ini. Kita lihat sini di subbab 11 itu ada yang dikatakan dengan merangkai string ya. Di sini untuk merangkai string dalam PHP kita bisa menggunakan tanda petik 1 ya. Tanda petik 1 ataupun tanda petik 2. Jadi yang dimaksud dengan string, yang dimaksud ini adalah string yang dimaksud adalah sebuah karakter ya, bisa sebuah karakter di mana karakter itu kan bisa berupa huruf, bisa berupa angka, ya, bisa berupa kombinasi ya. Itu jadi string ini lebih cenderung terhadap penulisan, menampilkan sebuah karakter pada PHP. Jadi stringnya itu ada dua jenis, ada yang menggunakan tanda petik, ada juga yang petik 1, ada juga yang petik 2. Lalu di antara petik 1 dan kedua dan petik 2 itu apa bedanya? Kita cara membedakannya itu ya tentu saja harus dibuktikan dengan coding PHP-nya. Ya. Keduanya hampir sama, akan tapi cara kerjanya sedikit berbeda. Tanda petik 2 akan mengisi variabel dengan nilai aslinya. Ya. Adapun dengan tanda petik 1 kita tidak bisa melakukan hal tersebut ya. Jadi tidak, kalau petiknya 1 kita tidak bisa mengisi variabel dengan nilai aslinya. Oke, sebagai contoh di sini ada sebuah contoh. Ini coding PHP-nya ya. Anda bisa mempraktikkannya sendiri di rumah. Di sini kita bisa lihat ya, sebelum saya menuliskan kodenya ya. Ini ada string, sebuah string dengan nama string itu Andi Setiawan, petiknya 1. Lalu selamat datang, ini petik 2 ya. Lalu selamat datang, nama ini petik 1. Lalu apa bedanya dari antara petik 1 dan petik 2 ini? Nah, kita coba mulai mengerjakannya ya. Langkah awal ketika Anda ingin mempraktekkan coding PHP ini untuk dituliskan ya, kita coba buka dulu Notepad++ nya ya. Ini Notepad++. Anda mau pakai Notepad biasa silahkan, mau pakai Notepad++ kan silahkan ya, misalkan Notepad. Nah, kita pakai Notepad++ misalkan ya. Save. Oke, terus dulu kita bikin sebuah lembar kosong di sini. Lalu Anda tinggal menuliskan baris kode PHP-nya di sininya. Sambil saya menuliskan baris kode, saya akan jelaskan sedikit mengenai apa setiap baris yang ada pada file PHP ini. Oh ya, jangan lupa kita save dulu, simpan dulu file ini, simpan di web server ya. Karena saya menggunakan web servernya itu untuk praktikum hari ini adalah exam.pp. Kalau nanti Anda mau one.pp berarti nanti simpannya di folder www ya. Kalau Anda menggunakan exam.pp, Anda bisa simpan filenya pada folder exam.pp, lalu pada folder htdocs. Kemudian kita bikin folder baru, contoh misalkan web, atau kita bikin folder baru pertemuan web, pertemuan
pertemuan web. Nah, kita bikin folder baru namanya pertemuan web. Kita masuk ke sini, lalu kita isi dengan tulisan latihan 1. atau titik PHP. Jadi latihan 1.php ini posisinya ada pada folder, di dalam folder pertemuan web, di dalam folder htdocs, di dalam folder XAMPP jika menggunakan web servernya XAMPP. Tinggal save. Nah, kita bisa lanjutkan menulis baris programnya nih. Kita pesan dulu variabel, nama variabelnya nama ya, kita bikin variabel nama, kemudian petik. Nah, ini petik 1 ya, namanya Andi Setiawan, atau silakan nama Anda sendiri boleh ya, nama Anda sendiri boleh, titik koma ya, jadi diakhiri dengan titik koma. Lalu kita provide ini contoh petik 1 pada string ya, kemudian kita coba bikin sebuah identifier variabel pesan ya, bikin variabel pesan. Kita coba bikin petik yang 2 ya, selamat datang. Selamat datang S nama, selamat datang S nama, akhiri titik koma. Ini contoh petik 2 pada string. Oke, selamat datang nama ini memanggil variabel yang di atas, sudah jelas nanti pasti keluarnya selamat datang Andi Setiawan. Kita coba bikin variabel baru lagi, pesan 2. Ini pesan 2, nama variabelnya mau pesan mau apapun terserah Anda bisa. Kita coba yang petik 1 ya, petik 1 selamat datang. Kita panggil si variabel nama selamat datang nama titik koma. Ini contoh petik 1 string ya. Lalu kita panggil atau tampilkan. Kita panggil dengan perintah echo. Kita panggil si variabel pesannya, variabel pesan titik string. Kita kasih tag BR. Nanti tag BR ini tampilannya seperti apa. Tag BR mungkin Anda sudah ketahui apa fungsi BR. Tag BR ini di HTML ya. Echo, kemudian kita panggil lagi variabel kedua, pesan kedua. Tag BR kita isi lagi dengan tag BR. BR. Oke, next. Kita tutup. Oke. Nanti outputnya ini akan, kalau yang pesan yang ini pesan 1 ini, nah pesan yang ini nanti outputnya pasti akan selamat datang Andi Setiawan. Kalau yang ini ketika dijalankan maka selamat datang nama, begini nanti output. Nah, kita coba lihat hasilnya ya. Jangan lupa disimpan dulu. Notepad++, ciri-ciri belum disimpan itu, ini warnanya merah. Simpan dulu. Nah, kita coba sekarang jalankan file latihan 1.php ini. Langkahnya kita buka dulu XAMPP-nya. Kalau Anda pakai WAMP server ya, ada pakai WAMP server, tinggal Anda jalankan mesin WAMP servernya. Kalau Anda pakai XAMPP, tinggal install Apache dan MySQL-nya. Kalau sebenarnya kalau sekarang belum masuk ke database, MySQL-nya di stop
dulu tidak masalah, yang penting Apache-nya jalan. Ini XAMPP sudah berjalan. Sekarang kita panggil, buka web browsernya, kita panggil localhost. Oke, kalau Anda tidak menggunakan port, langsung aja localhost, kemudian slash tadi pertemuan web slash latihan 1.php. Ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini manggilnya localhost slash pertemuan web slash latihan 1.php. Jadi ini adalah petiknya yang 2, ini petiknya yang 1. Kenapa hasilnya seperti ini? Padahal mendeklarasikannya sama. Sorry. Ini. Nah ini ya. Ketika ditampilkan sini pesan 1, mendeklarasikannya sama tuh. Tapi ketika ini petiknya 2, dia akan mengidentifikasi sebuah variabel. Kalau petiknya 1, dia tidak bisa mengidentifikasi variabel. Padahal yang kedua baris ini yang ditampilkan sama, yaitu string. Jadi itu perbedaan antara string yang menggunakan petik 1 dan petik 2. Ciri-ciri string itu dikasih petik ya, mau petik 1 dan 2. Nah, itu perbedaannya. Ya. Ini misalkan di ini save, nanti hasilnya ini dirubah jadi Andi Mercury misalkan. Ini terserah Anda ya, mau pakai nama Anda misalkan. Dulu sama atau mau Stemik Tasikmalaya. Oke, itu adalah operasi string yang paling. Jadi ciri string itu dia pakai tanda petik, tanda petik 1 ataupun tanda petik 2. Ada perbedaan antara petik 1 dan petik 2. Kita kembali lagi ke modul. Ini sudah dicoba. Jika Anda eksekusi potongan kode program di atas, Anda akan mendapati bahwa isi dari file pesan berbeda dengan variabel pesan 2. Jelas ya. Jadi si variabel pesan dan pesan 2 ini berbeda nanti outputnya atau penampilannya. Lalu di sini ada merangkai string dengan titik ya. Kita merangkai string kalau tadi dengan petik, kalau sekarang dengan titik. Jika pada tipe data numeric, nomor, semisal integer atau float, kita bisa melakukan operasi matematika seperti penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Maka di dalam tipe data string, kita bisa melakukan perangkaian string. Untuk merangkai string pada PHP, kita bisa menggunakan operator. Kita coba lihat di sini ya. Menggunakan operator, kita coba lagi ya, kita coba lagi mempraktekannya supaya lebih jelas. Nanti sisa modul-modul yang ini Anda bisa praktekkan sendiri di rumah Anda. Kita bikin file baru, file new, PHP, simpan dulu. Simpan masih pada folder yang sama di pertemuan web, cuman nama filenya kita beda. Yang ini latihan 2.php. Ini nama filenya latihan 2.php, foldernya masih sama di folder yang tadi. Save HP ya. Kita bikin sebuah variabel. Variabelnya nama depan. Oke, nama depan. Isi ininya apa, nama depannya contoh Andi atau nama depannya Stemik, koma, lalu kita bikin variabel kedua nama belakangnya misalkan Tasikmalaya. Sorry, ini titik
koma, kasih titik koma. Lalu kita deklarasikan S nama lengkap. Kita bikin satu variabel lagi. Berarti di sana terdapat tiga buah variabel. Variabel 1 nama depan, variabel 2 nama belakang, lalu variabel ketiga nama lengkap. Pengalaman lengkap deklarasinya seperti apa? Yaitu 1S panggil nama depan, ya. S nama depan. Nah, kita coba pakai titik, ya. Titik. Lalu ketik, ya. Lalu titik lagi, kita panggil S nama belakang. Nama belakang. Nanti outputnya akan seperti ini. Outputnya pasti akan, ketika ini dijalankan, outputnya akan tampilnya demikian sigma. Ini baru mendeklarasikan. Sekarang di bawahnya kita tampilkan echo. Ini perintah atau fungsi untuk menampilkan echo. Kita panggil S nama lengkap. Nama lengkap. Titik koma. Oke, udah jadi. Nama lengkap. Jadi petik satu, titik spasi, ya, ini harus spasi. Save. Kita panggil. Kalau ini sudah diketik semua, kita panggil. Ini latihan 1, ubah latihan 2. Outputnya akan seperti ini, Stimik Tasikmalaya. Ini penggabungan, ya, penggabungan menggunakan titik, penggabungan string menggunakan titik. Nah, kita lihat lagi modulnya ini. Gimana di sini nih? Merangkai string dengan titik, ya. Jadi ini dirangkai nama, apa yang dirangkai, nama depan dan nama belakang dirangkai menjadi satu kesatuan, yaitu nama lengkap. Ya. Sekarang kita coba strPost. Itu apa strPost, ya? String post, POS, strPost. Fungsi strPost digunakan untuk menentukan posisi suatu substring. Jadi posisi suatu substring, sub bagian dari string. Dari sederet string, fungsi ini akan mengembalikan bilangan integer yang merupakan urutan suatu substring tersebut. Contoh di sini, stringku. Nah, ini stringnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walaupun ini numerik, walaupun ini angka, ya, tapi ini dikatakan sebagai string. 1, 2, 3, 4 sampai ke 9 sampai ke 0. Posisi, kita bikin variabel posisi, ya, strPost. Stringku bagian kelima, nanti ada karakternya adalah 5, ya. Posisi dari karakter 5 dalam string adalah 5. Ini dari mana? Dari jumlah digit, jadi, ya. Jadi ini menghitung dari jumlah digit. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah digitnya ini adalah 5. Kita coba lagi, ya. Kita coba lagi. Kita bikin file baru lah. Kita bikin file baru, latihan 3. Oke, simpan dulu. Latihan 4. Kita panggil, kita bikin dulu sebuah variabel. Ciri-ciri variabel di PHP itu adalah dia menggunakan $. Stringku. Oke, kita pesan sebuah string, nilainya, ketiknya, nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ya, berarti ada 10 digit di sini. Lalu posisinya, kita bikin sebuah variabel posisi. Mau bikin variabelnya bukan posisi juga terserah, ya. strPost, kemudian panggil si stringku-nya, variabel stringku, ya, koma. Lalu di sini kita mau digit berapa yang ingin kita ketahui, 5 misalkan.
5 itu titik koma. Lalu kita panggil echo posisi dari karakter kelima dalam string adalah, panggil si posisi itu titik koma. Udah ya. Stringnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 0. Dia memesan string pose itu string yang kelima, berarti dia memesan digit kelima, berarti dia posisinya 5. Kita coba buktikan aja. Localhost panggil latihan 3. Sorry, ini salah ngetik. Latihan masih salah ya, latihan 3. Oh, latihan 4. Unexpected posisi error. Oke, kita perbaiki posisi online 3. Posisi stringku. Oh iya, ini titik koma belum ketinggalan ya. Posisi dari karakter kelima dalam string adalah 4. Kenapa 4 ya? Oh, berarti dia ngitungnya dari 1 2 3 4 5 4 ya. 1 2 adalah 4. Kalau ini 6 5 berarti. Kalau ini 6, ini 5. 1 2 3 4 5. Nah, ini string digit keempat. Ini apakah bisa pakai nama gitu ya, Stimik Tasik? Bisa. Stimik adalah stringnya adalah, nggak bisa ya kalau pakai nama, nggak bisa. Misalkan pakai nomor npm share 9. Ini adalah penggunaan contoh salah satu penggunaan string fungsi strpost. Lalu str replace. Nah, di sini kita coba bahas yang baru lagi. Str replace fungsi ini memiliki peran yang sama seperti kita menggunakan slash replace all pada MS Word, pada Microsoft Word. Ini akan menggantikan suatu string dengan string yang lainnya. Jadi ini menimpah ya. Selamat datang di halaman web ini. String replace web di halaman web ini, maka dia mereplace web menjadi sebuah website string. Nanti selamat datang di halaman website ini. Ini fungsi dari str replace atau string replace ya. Jadi ini contoh pendeklarasiannya. Ini ada kata webnya itu dipanggil, kemudian kata webnya ini ditimpa menjadi website. Nanti outputnya akan selamat datang di halaman website ini. Lalu ada string to upper, str to upper atau string to uppercase maksud di sini ya, uppercase. Fungsi ini digunakan untuk mengubah semua karakter huruf dari suatu string menjadi kapital ya.
Original string, string capital 1 2 3 4, uppercase, string original string, old string, new string. Nah, ini nanti akan membuat si string menjadi sebuah kata kapital atau ya hurufnya menjadi kata kapital kalau menggunakan fungsi str to upper. Ada sebaliknya str to lower, str to lower. Nah, Anda bisa coba ya ini. Nah, ini str to lower, kebalikan dari fungsi string to upper. Fungsi ini mengubah semua karakter huruf dari string menjadi huruf kecil ya, jadi lower. Jadi uppercase-nya yang lowernya, lowercase, uppercase dan lowercase. Ya, ini nanti Anda silakan coba ya. Anda bisa coba latihan-latihan yang ada di sini, yang ada di modul ini. Modul ini nanti saya akan share pada grup. Anda tinggal mengerjakan ini, Anda kerjakan individu ya. Anda kerjakan secara individu. Kerjakan latihan-latihan yang ada di sini, termasuk pada bukan string saja, tapi operasi filenya yang ada di, nah ini operasi filenya. Ini juga di bawahnya dia punya materi yang perlu Anda coba ya. Ini Anda coba di rumah, Anda jalankan, Anda screenshot hasilnya. Ini filenya ya. Untuk lebih jelasnya materi dari operasi string dan operasi file ini Anda bisa pelajari lebih lengkapnya, bisa Anda pelajari lebih lengkapnya dengan mempraktekkan, mencoba ini di codingnya ini ditulis, kemudian Anda jalankan sendiri di web server punya Anda ya. Ini setiap latihan yang ada pada modul ini ataupun setiap contoh yang ada pada modul ini Anda kerjakan ya. Itu untuk pertemuan hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita pertemuannya secara normal lagi. Jika ingin ada yang ditanyakan, bisa silakan diskusikan di grup ataupun di komentar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.